Jadi kalau Blanchard ini melihatnya dari sini gitu kan. Nah, nih. Jadi ini adalah wage setting nih, wage setting ini persamaannya ya. Kalau di dalam real wage adalah ini gitu ya. Di mana kaitannya dengan unemployment rate dan upah ini hubungannya negatif gitu kan ya. Ya, karena kan disebutkan di situ bahwa kondisi labor market yaitu yang diproksi dari tingkat pengangguran ya. Jadi kalau tingkat pengangguran ini tinggi gitu ya, maka daya tawar upah dari pekerja itu gitu ya, itu rendah gitu. Makanya real wage apa? Rendah gitu. Tapi dalam labor market condition katakanlah di mana diproksi dari tingkat pengangguran ini rendah gitu ya. Kalau rendah nih tingkat penganggurannya gitu ya, maka daya tawar gajinya, upahnya, yaitu akan apa? Akan tinggi gitu. Nah, itu sudah ketangkap nggak mengenai ini tentang apa? Gambaran kolektif bargaining dalam penentuan upah wage setting. Jadi wage setting ini adalah siapa yang bargaining di sini dalam wage setting ini? Siapa? Labor ya Pak? Ya, Pekerja Pak? dua partai itu, dua pihak itu, yaitu pekerja dengan apa? Pengusaha. Dengan perusahaan. Kan di situ ada firms and union, firms and labor union, serikat kerja gitu. Jadi ini ditentukan ya, dalam menentukan itu kan biasanya ada sistem kontrak kan. Ya, ketika membuat kontrak nih pekerja ini akan dapat misalkan saja ya. Kalau gaji tetap dapat pesangon kalau ini gitu. Kemudian nanti tiap tahun naik gaji pokoknya sesuai tingkat inflasi misalkan saja. Naiknya berapa persen misalkan saja. Kan ada di situ, ada kontrak di situ. Jadi dalam wage setting ini ditentukan oleh kedua pihak tadi. Ya, termasuk juga dalam menentukan misalkan saja upah minimum gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, itu kan antara dua pihak itu yang utama ya, meskipun di dalam praktek kadang-kala kan dimediasi oleh apa? Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja di daerah ya dalam menentukan upah minimum regional, baik kabupaten kota maupun provinsi gitu. Nah, kemudian ya kadang-kala juga narasumber atau akademisi masuk juga gitu ya untuk memperjelas substansi dan dampak dari penentuan upah minimum regional itu. Ya. Jadi meskipun di sini dijelaskan memang yang utama nih dua pihak tadi ya, tapi kadang-kala dalam praktek harus dimediasi gitu ya oleh Dinas Tenaga Kerja kalau di daerah itu. Nah kemudian setelah menentukan upah gitu ya, upah ini kan merupakan unit cost kan ya, merupakan cost bagi perusahaan ya yang akan menentukan berapa harganya gitu. Ya, jadi dari upah ini ya dapat cost nih berapa harganya. Nah, harganya ini adalah nanti dia maunya untungnya berapa gitu. Kalau mau untung 5% ya tambah 5% gitu. Nah, tapi ini kan dengan asumsi apa? Outputnya sama dengan tenaga kerja kan Y sama dengan N gitu. Jadi seolah satu tenaga kerja menghasilkan satu output. Satu tenaga kerja satu output itu realistis nggak menurut Anda? Model yang ini. Enggak. Jadi yang realistis satu tenaga kerja outputnya lebih dari satu apa kurang dari satu? Lebih Pak. Oh, belum. Kalau misalkan saja memproduksi pesawat terbang, bisa itu satu orang menghasilkan lebih dari satu pesawat terbang. Satu orang menghasilkan katakanlah 2 komputer. Tergantung industrinya mungkin Pak. Iya, makanya tergantung industrinya. Ya, jadi sebenarnya ada yang satu orang kalau misalkan saja bikin kue sih ya, misalkan saja kayak Dennis nih bikin kue, bisa lebih dari satu gitu kan bikin kue. Gitu. Tapi kalau bikin pesawat terbang gitu ya, ekstrimnya gitu kan, nggak mungkin membuat pesawat terbang lebih dari satu aja harus dikeroyok rame-rame gitu kan. Nah, sehingga model ini ya penyederhanaan ini kan yang dilakukan oleh Blanchard nih. Blanchard kan penyederhanaannya dari sini sebenarnya mana. Nah ini Blanchard kan dari sini kan penyederhanaannya.
Nah, dia penyederhananya nih, katakanlah A-nya sama dengan 1. Nah, dia ambil tengah-tengah aja gitu. Ya, bukan berarti tidak logis, dia ambil tengah-tengahnya gitu, Blanchard di sini. Ya, karena sama dengan 1 berarti di dalam praktek ada yang lebih dari 1, ada yang kurang dari 1, tergantung produk apa yang diproduksi. Tapi ini kan model ini penyederhanaan. Nah, Blanchard ambil tengah-tengahnya supaya mudah sebenarnya nanti dalam menurunkan agregat supply. Kan perusahaan kan dari si supplier gitu kan ya. Nah, bagaimana menurunkan agregat supply di pertemuan terakhir nanti gitu kan, seperti itu. Ya, jadi dari sini ya Blanchard ini. Jadi sekali lagi di dalam penurunan agregat supply, di mana agregat supply ini diturunkan dari faktor market sebenarnya, faktor pasar dari faktor produksi. Faktor produksi kan sebenarnya banyak, bukan hanya bukan hanya tenaga kerja kan, ya bisa saja katakanlah energi misalkan saja, minyak gitu. Itu juga sama kan faktor produksi. Kemudian apalagi kapital juga itu kan faktor produksi gitu. Tapi ini namanya model, diambil penyederhananya dari tenaga kerja saja gitu kan, seperti itu. Ya diambil tenaga kerja saja gitu. Banyak orang menurunkan agregat supply ya dari labor market ini ya. Dan memang salah satu yang kontroversial gitu, banyak variasinya menurunkan agregat supply itu adalah ketika menjelaskan labor market. Kalau menurunkan agregat demand sih hampir semuanya relatif sama ya, dari pasar barang dan pasar finansial itu ya, dari money market dan good market ya, sehingga membentuk model ISLM itu ya, kemudian nanti diturunkan agregat demand, hampir semuanya relatif sepakat ya di dalam menjelaskan itu. Tapi ketika menurunkan agregat supply ya dari labor market, nah orang bisa bervariasi nih bagaimana menjelaskannya gitu ya. Termasuk dari Blanchard ini dia ceritanya dari collective bargaining. Ya, collective bargaining ini. Nah, bagaimana bargaining antara perusahaan dan labor union ketika menetapkan upah. Ya. Kalau yang menetapkan harga sih memang di sini adalah perusahaan kan. Perusahaan yang menentukan. Ini saja yang collective bargaining ini di dalam menentukan upah gitu. Nah, kalau model klasik ya dari labor market ini biasanya ya yang diajarkan gitu ya, yang klasik itu adalah biasanya ngelihatnya ini ya. Ini kan supply demand, mirip dengan pasar barang itu. Nah, di mana di sini adalah quantity of labor-nya gitu ya. Kemudian di sini adalah upah gitu kan. Harga dari tenaga kerja soalnya. Hanya memang di sini demand ya, demand ini dilihat dari apa? Demand ini sisi apa nih? Kalau dari sisi supply demand. Demand ini sisi apa? Perusahaan apa tenaga kerja demand ini? Perusahaan. Perusahaan. Karena yang meminta, ya yang membutuhkan tenaga kerja itu adalah perusahaan. Bagaimana dia menentukan gajinya? Yaitu dari marginal productivity of of labor gitu. Ya. 1 jam dokter misalkan dengan 1 jam suster gitu kan beda kan itu. Jadi tergantung marginal productivity of labor-nya gitu. Bukan dari jam kerjanya gitu kan, kadang-kadang tergantung marginal productivity of labor-nya gitu. Nah, ini kalau model klasik seperti ini ya. Sedangkan supply ini dari angkatan kerja lah di labor force gitu. Nah, ini meskipun katakanlah ini model klasik ya, di Blanchard pun sebenarnya bisa juga menjelaskan ide dari Blanchard dalam collective bargaining tadi gitu, di dalam menjelaskannya di model klasik ini gitu ya. Nah, ini misalkan saja upahnya dilihat upah real misalkan ya. Kemudian kalau misalkan saja yang pertama tadi ya, kalau yang pertama kan ceritanya ini nih ya. Jadi kalau ini? Unemployment benefit ya, tunjangan menganggur ya. Jadi kalau di negara maju itu ya, misalkan di tempat saya belajar, kalau misalkan orang kerja kemudian nganggur, ya, dia dapat itu tunjangan pengangguran itu, yang namanya unemployment benefit. Gitu. Tapi tentu saja dia dapat tunjangan pengangguran itu kalau dia sudah bekerja gitu ya.
bukan baru lulus dapat tunjangan pengangguran, enggak, dia bekerja dulu gitu ya. Ketika katakanlah di PHK dia dapat apa? Unemployment benefit itu di negara-negara yang maju. Nah, ternyata dengan unemployment benefit ini gitu ya, karena ini masuk di Z di sini. Nah, kalau misalkan makin tinggi ya tunjangan pengangguran, maka upah harusnya makin apa? Makin tinggi kan? Kalau upah makin tinggi berarti di sini bergeser kemana? Ke atas. Ya, kalau ke atas berarti kan bergeser apa? Ke atas ini nanti begini. Ininya apa namanya? Penganggurannya jadi lebih tinggi sekarang. Nah, ini adalah penjelasan model apa? Model collective bargaining dalam labor market oleh apa? Blanchard di sini. Nah, kalau di dalam model klasik bisa juga kita jelaskan di sini. Misalkan saja begini. Model klasik nih ya. Ini adalah upah realnya ya, real wage-nya ya. Kemudian kalau misalkan saja katakanlah tadi apa kenaikan unemployment benefit, ya artinya berarti kan upahnya kan naik di situ, ya. Daya tawar upahnya kan naik di situ, ya. Daya upah tawarnya kan naik di situ. Ketika daya upah tawarnya naik di sini ya, maka apa? Dari supply angkatan kerja ini kan harga apa upahnya jadi naik kan di sini ke atas. Kalau ke atas berarti labor yang dikerjakan apa? Turun kan? Karena turun, makanya pengangguran apa? Naik. Tapi dalam model klasik ini ceritanya ya sepertinya seolah terpisah gitu ya. Antara labor force dengan apa? Dengan firm di sini. Antara labor union dengan firm di sini. Ya terpisah gitu. Kalau dalam model Blanchard ada terjadi tawar-menawar di sini gitu. Ada collective bargaining. Rasanya lebih realistis ya yang dijelaskan oleh Blanchard ini dibandingkan menggunakan model apa klasik ini gitu. Ya, makanya kalau Anda baca bukunya Blanchard ini, sudah dibaca belum buku Blanchardnya itu? Ya, bagaimana diceritakan Blanchard ini beberapa kali gitu ya di MIT, dia dapat award itu ya tentang cara mengajar apa di dalam buku makro ini gitu kan. Di situ dapat ada kalau nggak salah ya. Blanchard nih, coba saya baca lagi nih. Ya, dia mengajar di Harvard katanya dari tahun 77 sampai 82. Kemudian juga di MIT nih dari tahun 83. Jadi sekarang ini di MIT. Ia seringkali menerima award ya untuk apa? Best teacher ya di Departemen Ilmu Ekonomi. Jadi di sini di MIT ini sering dia mendapat penghargaan sebagai apa? Guru terbaik gitu, dosen terbaik di mana? Di Departemen Ilmu Ekonomi. Nah, karena gaya ini penjelasannya itu kan. Ini rasanya sepertinya kan terpisah, tapi di dalam apa collective bargaining ini kelihatan bagaimana interaksi antara apa perusahaan dengan labor union gitu. Dan ini terasa kan ya di dalam apa undang-undang apa Cipta Kerja ini gitu kan. Kelihatan kan di situ, adanya di situ ada collective bargaining gitu kan di situ. Kalau menjelaskannya seperti ini gitu ya, ini sepertinya terpisah gitu. Tapi tetap ya idenya Blanchard ini seandainya dimasukkan di dalam model klasik tetap jawabannya ini sama seperti itu. Ya. Jadi Anda harus bisa menjelaskan apa? Narasinya bisa, kemudian secara grafik pun bisa, secara matematik pun bisa gitu. Kalau soalnya di dalam persamaan matematik ya. Contoh yang kedua misalkan. Kalau misalkan saja perusahaan misalkan ya, dalam menentukan harganya ini tinggi gitu ya, supaya untung gede gitu ya, markup-nya tinggi nih. Kalau markup-nya tinggi ya, maka dia akan bergeser ke bawah kan dalam price setting nih. Kalau ke bawah berarti tingkat penganggurannya yang tadi di sini jadi naik kan? Ya, naik. Nah, bagaimana penjelasannya di sini? Nah, penjelasannya dengan model klasik sama juga sebenarnya. Ya, jadi kalau harganya naik nih, berarti apa? Real wage-nya apa? Turun kan? Kalau real wage-nya turun, berarti dari demand for labor ini bergeser kemana? Ke bawah. Kalau ke bawah, berarti equilibrium labor-nya ya kurang ya turun ke sini. Gitu. Karena turun, maka terjadi apa? Menambah
pengangguran. Gitu. Oke? Nah, ini PR ada dua nih. Ya. Dua PR ini adalah bisa dibantu dari dikaitkan dengan apa semuanya ini dengan efisiensi wage theory. Jadi istilahnya insentif ini sebenarnya akan membuat labor ini bekerja bisa lebih produktif lagi. Oke? Mau nanya, Pak? Gimana? Silakan. Ya, Pak. Mungkin sedikit panjang nih, Pak. Ya, boleh. Pada saat ini kan Indonesia lagi bonus demografi nih, Pak. Ya. Nah, terus udah gitu, dari teori upah efisiensi ini kan ada dua sisi yang berbeda, Pak. Di satu sisi, dia sisi positifnya untuk meningkatkan nutrisi. Sebentar. Apa yang dimaksud bonus demografi dulu? Supaya nanti yang lain juga mengerti, Pak. Jadi pada saat ini Indonesia sedang menikmati banyaknya orang-orang yang berusia produktif, Pak, untuk mengisi lapangan pekerjaan. Karena dari program keluarga pada tahun 90 kan kita banyak anak tuh, Pak. Nah, sekarang lagi nikmati bonusnya, Pak. Ya, tapi di sini banyak yang produktif ini bisa bekerja, bisa juga dia nggak bekerja kan, jadi kan? Iya, betul, Pak. Maksudnya dari sisi ada kemungkinan gitu kan. Oke. Ingat supaya nanti teman-teman juga paham gitu ya. Iya, Pak. Ya, di ini istilahnya demografi dividends gitu ya, bonus demografi ini. Artinya dia memang berpotensi ya, tapi ada dua ini seperti dua mata pedang lah gitu ya. Bisa jadi bonus ini jadi lebih baik bagi Indonesia gitu ya. Tapi kalau tidak dipersiapkan gitu kan istilahnya, nah bisa jadi bumerang juga gitu ya. Artinya ada orang yang produktif tapi tidak ada kesempatan kerja di lapang ini misalnya seperti itu ya. Oke, silakan lanjutkan pertanyaannya. Ya, betul, Pak. Nah, terus udah gitu, Indonesia kan saat ini bonus demografi. Nah, balik ke teori efisiensi upah, Pak. Itu kan ada dua sisi yang berbeda juga, Pak. Sisi positifnya, orang yang bekerja, nutrisinya ditingkatkan, supaya produktivitasnya naik. Nah, tapi di sisi negatifnya, terjadi excess supply. Nah, itu kan nanti dampaknya penganggurannya naik tuh, Pak. Nah, apalagi sekarang kan Indonesia tahun 2020, katanya kan udah mulai dicabut status negara berkembangnya. Apakah itu nanti, arahnya kan nanti, Pak, saat ini mungkin Indonesia belum punya asuransi yang tadi dibilang asuransi menganggur. Nah, secara teori juga kan Pak, Leosirtam itu kan di hidup manusia itu lebih menarik dibandingkan untuk bekerja. Nah, apakah itu nanti tidak menjadi tuntutan baru di undang-undang yang baru tuh Pak? Karena kan status Indonesia sudah bukan negara berkembang lagi. Nah, yang saya mau tanyakan ini, sampai kapan nih Pak UMKR ini bisa dikendalikan? Karena kan dari tahun 2015, contohnya aja di Kota Medan, itu masih sekitar 2.200.000 sampai sekarang udah menyentuh 3.300.000. Nah, itu kan bukannya malah akan nanti meningkatkan pengangguran, Pak, di saat kondisi bonus demografi ini. Bonus demografi itu, Pak. Nah, terus udah gitu, pernah juga waktu itu sharing-sharing sama pengusaha, Pak, dari studi kelayakannya, bahkan dia bilang lebih baik memindahkan satu pabrik ke UMK-nya yang daerah lebih kecil dibandingkan mempertahankan satu pabrik di daerah UMK-nya lebih besar. Nah, itu kan bisa jadi suatu isu ekonomi, Pak. Karena kan nanti dampaknya juga ke makro, daya beli masyarakat, terus konsumsi kan secara makro jadi turun, Pak. Ke pendapatan nasional ya, Pak, ke konsumsi. Nah, itu gimana, Pak? Apakah itu juga mungkin kasus besarnya dulu misalnya Nike dibuatnya di Indonesia, Pak, tapi sekarang udah mulai pindah ke Vietnam atau ke negara lain, Pak, karena UMK Indonesia sudah mulai tidak cocok untuk industri-industri seperti itu, Pak. Mungkin itu sih yang bertanya kan, Pak, sampai sejauh mana nanti UMR ini, apakah nanti sampai menyentuh 10 juta, 20 juta dalam waktu yang akan datang, gitu, Pak. Nah, itu gimana cara mengendalikan, Pak? Sedangkan kalau menurunkan UMR kan bukan kebijakan yang populer. Nah, itu gimana tuh, Pak? Itu aja sih, Pak. Oke. Baik, ini menarik ya pertanyaannya gitu. Jadi ini untuk memperkaya untuk menjawab PR ini ya. Jadi gini, oke, mungkin barangkali saya ilustrasikan begini ya. Oke. Jadi gini, kalau misalkan saja katakanlah tadi UMR naik misalkan ya. Upah minimum naik yang tadinya di 10 kan harga keseimbangannya. Kemudian naik 2 karena katakanlah tadi ya, entah untuk nutrisi gitu ya. Bahkan sekarang kan ada tunjangan pulsa segala macam. Bukan tunjangan pulsa aja ya. Di situ juga ada istilahnya untuk untuk kecantikan lah segala macam lah di situ tuh ya.
di dalam itu. Sehingga katakanlah oke, naik di 12 ya. Kalau naik di 12 berarti terjadi excess supply ya. Excess supply yang tadi kan kata Andre nih, ini bisa jadi pengangguran gitu kan. Karena memang nih supply-nya segini, demand-nya segini kan, berarti terjadi apa, pengangguran kan, secara teoritis gitu ya. Tapi sebenarnya ini belum stop sampai sini gitu ya. Itu poinnya ada nutrisi itu maksudnya untuk meningkatkan apa? Produktivitas kan itu ya. Ya. Berbagai tunjangan tadi kan maksudnya supaya lebih produktif. Karena kalau tidak kasih tunjangan seperti nutrisi segala macam gitu ya, atau mungkin katakanlah pulsa gitu kan, alasan dari labor union ini adalah nanti produktivitasnya apa, tidak bagus gitu ya. Nah, oke, katakanlah ya, kalau misalkan dari tuntutan ini supaya meningkat produktivitasnya, berarti di sini apa? Demand-nya, marginal productivity of labor akan naik gitu kan. Kalau naik kan begini gitu. Gitu kan? Ya tergantung produktivitasnya naik seperti apa. Kalau naiknya sampai sini misalkan, gitu kan? Bahkan sebenarnya bisa apa? Bisa meningkat gitu ya, bisa tidak terjadi pengangguran gitu. Kalau dia produktivitasnya apa? Meningkat gitu. Itu kan logika yang dibangun sebenarnya dari labor union ini gitu ya. Nah, hanya gitu ya. Selama ini dalam praktek gitu ya, seringkali relatif banyak tuntutannya tapi produktivitasnya tidak meningkat gitu. Itu kan masalahnya kan? Dikasih UMR tinggi lagi ya. Tapi perasaan tuh bagi perusahaan kok kelihatannya produktivitas ini bagi karyawan ini kok begitu-begitu aja tidak meningkat gitu. Ya ini kan ini di ranah ini ya dinamikanya, dinamika politiknya, apalagi campur ya partai segala macam gitu ya. Udah gitu ya. Akhirnya bisa tersesat juga orang awam yang tidak tahu nih. Nah, gimana? Nah, maksudnya gini, kalau misalkan saja katakanlah dia mungkin bisa menjawabnya begini. Ini masih mending dengan ada tunjangan. Coba kalau nggak ada tunjangan, bisa lebih parah lagi gitu kan, bisa seperti itu gitu ya. Seperti itu. Sehingga barangkali mungkin mekanisme penggajian ini gitu ya, sistem remunerasi lah gitu ya, lebih umum. Sistem remunerasinya tuh dibuat oleh perusahaan sedemikian rupa sehingga bagus gitu. Yang memberikan insentif bagi yang kinerja lebih baik. Misalnya sebenarnya sudah di ini ya bagi BUMN ya atau mungkin ya oke lah. Dulu pertama kali saya melihat di PLN itu ya awalnya itu ya. Jadi mereka membuat sistem remunerasi ini ada gaji pokok gitu ya. Gaji pokok nih. Gaji pokok ya. Kemudian nanti dia melihat bagaimana kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus gitu, nanti dikasih apa? Tunjangan kinerja gitu. Kalau misalkan saja kinerjanya tidak bagus ya mungkin sampai gaji pokok saja gitu. Ya kan ada pengalaman dulu orang tadinya di bank ini ya, bank pemerintah gitu ya. Gajinya dulu ya berapa sih? Mungkin 10 tahun yang lalu ya dia pernah cerita, oh gajinya hanya 15 juta gitu. Tapi kalau ternyata sama swasta ini bisa 200 juta nih gitu ya gajinya. Tapi 200 juta kalau kinerjanya ini bisa ini gitu ya. Ternyata dia nggak bisa, akhirnya gajinya apa? Sama saja 15 juta gitu kan. Ya. Jadi bisa dibuat seperti itu gitu. Ya, jangan sampai dengan menaikkan ini ya katakanlah UMR dinaikkan, tapi yang kinerjanya bagus dengan kinerjanya yang tidak bagus dikasih upah yang sama. Kayak pegawai negeri lah gitu. Pegawai negeri kan mekanisme itunya belum terlihat jelas gitu kan sepertinya. Tapi enggak, pegawai negeri juga sudah mulai kok sekarang gitu ya. Ada sistem apa sih kayak semacam sistem remunerasi atau tunjangan kinerja seperti itu gitu kan. Jadi memang harusnya dibuat sistem remunerasi yang baik, bukan gelondongan katakanlah UMR sekian gitu. Ya, ada mekanisme itu ya. Seperti kalau memang kayak gini ya terjadi kayak seperti ini sih. Apa misalkan saja perusahaan tadi yang disampaikan Andre itu memang betul gitu. Lebih baik setelah hitung-hitungan kita juga nggak tahu gitu. Apakah memang hanya apa namanya untuk bahasa komunikasi saja gitu ya, artinya rasanya biayanya lebih kecil untuk memindahkan pabrik ke tempat yang UMK-nya atau UMR-nya lebih rendah gitu kan. Nah, coba dihitung bener nggak gitu. Sebagai misalkan karyawan di BPJS nih, bener nggak itu perusahaan ngomong gitu? Coba hitungannya mana gitu ya. Kalau memang bisa ditunjukkan seperti itu gitu ya, mungkin barangkali
bisa dilihat kembali gitu ya, UMR atau UMK ini gitu. Hanya khawatirnya ya hanya di omongan saja gitu ya. Belum kadang-kadang kan kalau kita mau melihat membuktikan benar nggak gitu ya, apa namanya datanya nih gitu ya. Apakah betul nih cost-nya nih. Kadang-kadang perusahaan juga nggak ngebuka juga sih masalahnya gitu. Sama dulu waktu saya pernah mengkaji apa harga ini ya, harga apa sih dasar dari listrik dulu ya. Nah, kita katanya ini PLN rugi saja gitu. Nah, ketika kita mengkaji kemudian kita minta gimana untuk menghitung cost-nya gitu ya, unit cost-nya. Kita nggak bisa sampai ngebuka itu gitu. Sehingga susah gitu. Harga dasar listrik ini apakah memang terlalu rendah atau tinggi gitu. Ini dulu ya tahun berapa? Waktu itu tahun berapa? 2004-an saya waktu itu ada kajian seperti ini ya. Tapi susah sih karena tidak ini ya akademisi ini juga akhirnya nggak bisa bantu juga gitu. Kalau tidak dibuka gitu ya, unit cost-nya itu benar nggak bahwa pindah ini cost-nya lebih kecil dibandingkan membayar UMR di suatu daerah yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan di tempat tujuan kalau kita pindah misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi memang kalau itu terkait dengan masalah UMR tadi gitu ya. Jadi memang ada sisi remunerasi yang bagus harusnya tadi gitu ya. Nah, hanya terkait dengan bonus demografi tadi gitu. Memang di situ yang saya katakan tadi bisa seperti pedang bermata dua gitu ya. Kalau tidak dipersiapkan ini ya bisa jadi jadi bumerang juga nih gitu ya. Banyak orang gitu tapi tidak punya kesempatan kerja gitu ya. Sehingga harus disiapkan nih bagaimana human capital investment-nya lah kalau perlu juga gitu ya. Supaya jangan terlalu juga mengandalkan diberikan pekerjaan ya, tapi bagaimana tenaga kerja ini ya membuat atau mengembangkan atau menciptakan pekerjaan gitu. Ya kalau sekarang ini kan kayak berbagai startup ya yang dikembangkan oleh kalangan milenial gitu kan. Bahkan sekarang ini dengan bisnis kan tidak perlu lagi ada tempat jualnya ya, tidak perlu lagi tempat pemasaran, nggak perlu lagi kan dengan teknologi informasi sekarang gitu kan. Seperti itu. Ya, yang penting dia bisa memproduksi. Bahkan seandainya kita tidak memproduksi pun gitu ya seperti orang Bukalapak dari ITB itu kan, dia nggak memproduksi, tapi dia bisa menghubungkan gitu kan antara penjual dan pembeli gitu. Kamu mau menjual apa saja bisa dijual. Kamu mau minta apa bisa saja diberikan oleh saya gitu kan melalui itu sebagai mediator itu ya di Bukalapak itu gitu, menghubungkan antara konsumen dan produsen gitu ya seperti itu. Jadi memang itulah gitu ya. Dengan sekarang ini sebenarnya kalau Anda buka ya di statistik ketenaga kerjaan gitu ya, memang era informasi atau istilahnya era disrupsi ini gitu ya, ada memang ya yang kena dampak negatifnya gitu ya. Menganggur lah gitu kan katakanlah gitu. Tapi lebih banyak yang positifnya gitu. Ya, ada orang yang bisa menciptakan pekerjaan dan ada orang yang gajinya lebih tinggi juga gitu. Jadi memang ada sisi positif, ada sisi negatif ini terkait dengan era disrupsi atau era teknologi informasi ini. Jadi begitu Andri gitu ya. Memang inilah dari dulu sampai sekarang ya antara istilahnya kolektif bargaining yang tadi kan berarti kan realistis yang dijelaskan Blanchard ini. Ya, kolektif bargaining antara perusahaan ya dengan labor unions ya. Perusahaan juga makanya mereka punya asosiasi kan. Asosiasi Pengusaha Indonesia misalkan. Mereka punya asosiasi juga supaya bargainingnya kuat gitu di situ. Ya, berarti tinggal adu argumen ya. Dan akademisi ini serta dari pemerintah ya, kantor dinas ketenagakerjaan ini bisa memediasi gitu ya. Bagaimana sebenarnya permasalahannya gitu. Ya. Bahkan kemarin undang-undang itu Ciptaker itu sampai mengarah ini dalam menentukan pajak juga ya. Itu kadang-kadang yang tadinya ditentukan daerah, pusat mau nembak juga gitu ya. Nah ini juga lagi kontroversial di sini nih dengan kami orang di desentralisasi fiskal ini. Ya, misalkan saja katakanlah, oke, pajak hotel harus dari ini kita ngikuti gitu, atau mungkin pajak BPHTB gitu ya, minimalnya harus 60 juta gitu, baru kena gitu ya.
Nah, beberapa daerah kan sekarang ini kan sudah ada beberapa yang menaikkan gitu ya, batasnya gitu ya, menaikkan gitu ya, supaya apa namanya tidak kena misalkan saja ketika ada transaksi di bawah 75 juta misalkan Jakarta ini. Kalau daerah lain masih 60 juta nih BPHTB ini misalkan seperti itu. Nah, saya baca di undang-undang yang ini yang saya berikan itu, nah itu sekarang langsung ditembak oleh apa namanya pusat itu, ya. Nah ini mungkin barangkali lagi dibahas juga nih kita nih, artinya harusnya pusat itu menentukan batas maksimum atau minimum gitu ya. Daerah punya keleluasaan untuk menentukan katakanlah pajak hotel nih, apakah 10% atau bisa di bawah 10% gitu. Jadi katakanlah 10% maksimumnya gitu ya. Karena banyak beberapa daerah yang apa ingin juga kan mendorong apa katakanlah aktivitas ekonominya di daerah gitu. Jadi lebih baik narik pajak daerahnya itu apa tax rate-nya kecil gitu ya, tapi bisa apa ekonomi bisa naik gitu kan seperti itu. Nah begitu Andre. Ya Pak, mau tambah lagi boleh Pak? Oke silakan nggak apa-apa Andre. Nah tadi kan Bapak bilang kalau misalnya apa namanya kenyataan di lapangan memang sih Pak yang saya rasain juga produktivitasnya karyawan itu jarang banget yang setelah UMR ditentuin tuh naik gitu Pak. Bahkan terkadang tuh mereka merasanya oh tahun depan naik, oh tahun depan naik. Nah itu kalau secara makro Pak bukan yang bakal menjadi apa salah satu trigger untuk apa namanya inflasi itu naik Pak. Sedangkan dari sisi supply-nya itu kan produktivitasnya nggak naik. Jadi ya sebenarnya harga-harga naik itu ya karena UMK naik gitu Pak. Makanya tadi yang Andri tanya sih Pak, sampai kapan UMR ini bisa dikendaliin gitu Pak. Jadi sampai batas berapa? Itu sih Pak maksudnya apakah sampai 10 juta atau sampai berapa juta gitu Pak. Karena kan setiap tahunnya naik dan terkadang itu salah satu menyumbangkan inflasi juga dari sisi supply yang belum naik gitu loh Pak. Itu supaya itu gimana Pak dampaknya nanti Pak? Oke. Ini poin yang saya ajarkan diskusi ini sebenarnya terkait dengan masalah efisiensi wage theory ya. Jadi di sini menghubungkan teori ini. Teori ini benar gitu ya, menghubungkan produktivitas atau efisiensi tenaga kerja ini dengan upah gitu. Ya. Tapi kan tergantung bagaimana mekanismenya gitu ya. Artinya aturan kelembagaannya nih menurut saya ya. Makanya ini kan berkembang nih institutional economic nih, ekonomi kelembagaannya. Bagaimana membuat aturan gitu. Untuk siapa, bagaimana, dan menerapkan istilahnya enforcement law-nya ya. Ya, penegakan hukumnya, law enforcement-nya gimana law enforcement-nya nih misalkan. Jadi misalkan gini, yang baik seperti itu sistem remunerasinya Andre. Jadi ada gaji pokok gitu ya. Kemudian nanti ya memang bisa sampai UMR gitu. Katakanlah you berapa maunya misalkan UMR nih misalkan. Ya, katakanlah 5 juta gitu ya. Ya 5 juta nih katakanlah. Oke. Nah, caranya gini, sebenarnya Anda 3 juta nih pokoknya nih gitu ya. Tapi kalau misalkan saja tiap bulan nih, Anda bisa mengerjakannya sampai sini, baru dapat tambahan 1 juta, 4 juta gitu kan. Nah, kalau misalkan sampai lebih tinggi dari ini, ya mungkin barangkali bisa dapat apa? 5 juta. Akhirnya toh dapat sesuai tuntutan Anda 5 juta gitu. Ya, tapi kan ada conditional gitu ya. Ada syaratnya kalau kinerjanya seperti ini gitu. Tapi kalau kinerjanya tetap saja bahkan bisa menurun gitu kan ya. Nah, harusnya mungkin hanya mendapat gaji pokok itu saja, yaitu UMR-nya apa? Tetap seperti sekarang misalkan saja. Jadi dibuat aturan sedemikian rupa sehingga orang punya insentif untuk apa? Untuk bekerja lebih baik lagi. Kalau tidak dibuat sistem remunerasi seperti itu, mau sampai apa? UMR-nya mau sampai 15 juta pun gitu ya, tetap aja kan begini. Kalau tidak ada mekanisme aturan bagaimana supaya orang didorong gitu ya, supaya makin kinerjanya makin baik, nah kemudian penerimanya juga makin tinggi. Gitu. Harusnya dibuat mekanisme itu. Gitu. Nah inilah gitu ya, yang ini jawaban PR sebenarnya, ini jawaban PR gitu ya. Nah, bagaimana membuat sistem remunerasi kayak gitu. Ya nanti malah Andre nih kalau jadi Menteri Tenaga Kerja, kesana arahnya Andre. Enggak, kita juga masalahnya kita nggak punya kesempatan ini gitu. Yang bertanggung jawab kan akademisi yang selalu memediasi itu kan, memberi masukannya kan sepertinya kayak apa ya? Saya melihatnya memberi masukannya trivial aja gitu. Tidak membuat apa terobosan yang gitu ya. Hanya
Berapa kemarin? Ya udahlah naik sekian persen, soalnya inflasi juga. Begitu masukannya tuh akademisi saya lihatnya gitu. Ya seharusnya kayak begini gitu caranya, Andri. Harusnya ada mekanisme. Makanya sekarang itu diajarkan yang namanya institutional economics, ekonomi kelembagaan gitu. Kelembagaan itu kan berbagai aturan ya, mekanisme gitu kan, sehingga semua ini terdorong apa? Memenuhi aturan, meningkatkan kinerja gitu kan, seperti itu gitu ya. Dan disinsentif untuk melakukan kesalahan di situ. Nah, itulah gitu yang harus ini. Jangan memberi masukan akademisi ini trivial saja gitu ya. Kaitannya dengan inflasi, kebutuhan, bukan begitu caranya. Mekanismenya yang tadi itu, buat sistem remunerasi yang jelas gitu ya. Jadi biarkan orang yang bekerja lebih baik mendapatkan apa? Hak yang lebih tinggi. Tapi kalau yang misalkan saja memberikan apa kinerjanya jelek ya udah biarkanlah gaji pokoknya saja seperti itu. Insya Allah kalau cara kayak gini gitu, ya, cara kayak gini bisa lebih baik lagi kita. Ya, mudah-mudahan nih Andri jadi inilah Menteri Tenaga Kerja nih Andri ya. Sana. Amin, amin Pak, amin. Oke, ada lagi? Oke, jelas ya ini ya. Jadi teorinya nih intinya gitu ya. Karena contoh gini ya. Misalkan saja ada contoh gini. Saya kira di video sudah saya jelaskan gitu ya. Ada orang kenapa kok pekerja saya ini sering keluar gitu ya. Kan ada cerita tentang apa di Henry Ford perusahaan itu kan, perusahaan Henry Ford gitu ya. Ya karena mungkin barangkali dia tidak memberikan apresiasi yang bagus terhadap apa karyawannya itu gitu. Ya, kalau tidak memberikan apresiasi yang bagus ya nggak aneh kalau karyawannya itu akan apa pindah-pindah kerjanya gitu. Logis aja kok ceritanya ini. Nah, inilah yang sebenarnya diceritakan apa teori upah efisiensi gitu. Nah, sebenarnya apa salahnya sih kita memberikan insentif yang lebih tinggi seandainya kinerjanya lebih bagus lagi kan, ya? Dibandingkan kalau kita misalkan saja employer ini itu pelit gitu ya, ngasih insentif itu pelit gitu. Padahal dengan karyawan ini katakanlah pindah gitu ya, pindah nih. Nah, bagi employer itu nyari pekerja baru gampang nggak? Nggak gampang, meskipun katakanlah gampang orang yang bekerja, apakah dia produktif nggak gitu? Ya, komitmennya bagus nggak? Makanya kan harus di training. Setelah di training ada apa? Istilahnya apa? Training di ketika bekerja gitu. Apa istilahnya? Ada on the job training gitu kan, seperti itu ya. Kemudian lihat bagaimana sebulan 2 bulan bagus nggak gitu kan? Kalau misalkan saja bagus diteruskan, kalau nggak bagus nggak diteruskan. Nah itu cost nggak? Cost kan? Ketika recruitment, wawancara, pelatihan, ya, pelatihannya di tempat kerja itu cost kan daripada mengeluarkan cost itu gitu ya. Lebih baik apa? Cost itu untuk apa? Kasihlah apresiasi bagi karyawan itu. Ya, kalau dikasih apresiasi karyawannya apa senang, dia bekerja bisa lebih baik lagi gitu. Ya, buatlah diciptakan mekanisme itu sistem remunerasi yang benar gitu. Ya, cobalah gitu. Kadang-kadang susah juga sih ini. Kadang-kadang memberi masukannya banyaknya kaitannya dengan kebutuhan lebih banyak gitu aja gitu ya. Tidak membuat mekanisme yang apa? Ada terobosan yang nih bikin sistem yang menarik bagi orang supaya bekerja lebih baik lagi. Gitu maksudnya. Oke. Ini poinnya ya, ini teori upah efisiensi begitu ya, gitu ya. Dulu pernah ya waktu zaman Gus Dur itu, tunjangan ya, dulu kan bangsa pejabat-pejabat itu kalau ada proyek gitu kan biasanya dapat ya. Sekarang kan dulu tuh pernah tunjangan gede gitu kan, ya untuk mendorong supaya ada proyek apa itu nggak usah lah pejabat ini dikasih gitu kan. Tapi akhirnya beberapa karyawan yang bawahan itu akhirnya ya udahlah yang kerja ini aja lah eselon 1-2 saja gitu ya. Mereka kerja ngebersihin toilet segala macam gitu kan. Akhirnya kan dibagi lagi kan, dibagi rata itu tunjangannya itu waktu zaman Gus Dur. Karena dibagi rata dan dapatnya kecil ya akhirnya apa? Ya, nggak berubah gitu kan dalam perilaku bekerja di civil servant ini, di pegawai negeri sipil ini seperti itu. Ya, jadi memang nggak mudah ini ya masalah sistem penggajian ini gitu. Ya.
buat yang jelas dan dorong orang yang bekerja lebih baik dapat hak yang lebih baik. Itu maksudnya. Oke, ada lagi? Jelas ya, saya kira. Ya. Tinggal dikerjakan aja. Ini PR-nya kan hanya 2 soal aja, gitu ya. Silahkan ya. Masukkan itu apa namanya sambil mengeritik kita undang-undang Ciptaker itu, gitu kan. Coba sini yang nomor 2. Soalnya sih sama ini ya tentang efisiensi wage theory supaya ingat terus nih Anda nih. Gimana? Cukup ya. Dikumpulkannya bukan hari ini ya, itu ya minggu depan ya. Enggak, takutnya apa namanya nggak sabar mau ngumpulin hari ini nih Andri gitu. Bukan hari ini nih Andri. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Siapa? Rendra, Denis, atau siapa saja boleh kalau ada pertanyaan. Pak, dikit lagi boleh, Pak? Boleh, silakan. Ini kalau sedikit melenceng sih, Pak. Indonesia kan tadi udah disebut bukan negara berkembang lagi, Pak. Udah negara maju. Oke. Karena kan pada awal tahun ya, kalau nggak salah Amerika cabut keputusan itu, Pak. Karena masuk G20 beberapa tahun. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, Pak, pandangan Bapak, layak nggak sih Indonesia dapat menerapkan asuransi unemployment tadi, Pak? Kalaupun layak, berapa, Pak? Berapa dari persen UMR tiap daerah atau ada kebijakan satu negara gitu, Pak? Saya sih belum dapat datanya ya gitu ya. Tapi memang itu kan poinnya kan sebenarnya untuk masalah kesejahteraan gitu ya. Hanya kesejahteraan bagi individu gitu. Individu bagi yang bekerja maupun yang tidak bekerja kan poinnya gitu ya. Jadi seandainya karena begini berhak ini ya. Kemudian kalau misalkan saja itu sistem itu ada gitu ya. Bahwa itu kan tujuannya adalah sebenarnya kan negara ini berhak ya menjamin bagi masyarakat ya untuk mendapatkan pelayanan dasar minimal sesuai yang ditetapkan oleh pusat ya. Misalkan apa? Pendidikan, kesehatan gitu ya. Kemudian pekerjaan umum seperti apa? Sanitasi, air minum ya, kemudian perumahan itu harus mendapatkan hak yang layak gitu. Minimal sesuai yang ditetapkan oleh pusat gitu ya. Itu hak loh, hak warga negara loh. Hak asasi manusia ya, karena kalau misalkan tidak dipenuhi gitu ya berarti negara tuh belum memberikan hak warga negara dengan ini gitu ya, dengan layak. Itu yang namanya urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar ya, terkait dengan pelayanan dasar. Dan itu adalah berhak bagi warga negara baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya gitu memang jawabannya saya kebetulan belum lihat data detailnya gitu ya, seperti apakah memang layak atau tidak gitu. Hanya memang seandainya harus seperti itu, memang itulah beban berat bagi perusahaan kan di situ. Atau nanti kaitannya bagaimana asuransi sebenarnya unemployment benefit tadi gitu ya. Asuransi bagi pengangguran tadi gitu, jaminan bagi pengangguran itu. Pasti kan ada mekanismenya gitu. Oke, ini dari siapa? Katakanlah pemerintah. Pemerintah dari mana? Ya pasti kan dari ketika bekerja itu kan, ya ada juga mekanismenya seperti itu. Gitu. Sama lah seperti katakanlah lembaga penjamin simpanan gitu. Itu kan sebenarnya dananya kan dari bank juga gitu kan, sama seperti itu. Ya mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi apakah memang pantas atau tidak? Ya tinggal disimulasikan sebenarnya gitu. Harusnya setiap kebijakan itu disimulasikan dulu, Andre. Ya, kita misalkan saja di waktu membantu di JPK nih ya, setiap kebijakan harus disimulasikan dulu gitu. Ya, atau kalau perlu ada naskah akademiknya gitu. Ya, disimulasikan dulu. Kalau sudah disimulasikan ya baik buruknya gitu ya. Kalau misalkan buruknya bagaimana cara menutupinya, kemudian kapan diterapkan gitu ya. Itu harus dilakukan gitu. Jangan langsung main coba ini gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya, karena memang kalau apalagi kalau untuk menetapkan undang-undang ya, katakanlah di DPR gitu ya, apalagi kebijakan di dalam APBN itu kan mekanismenya cukup panjang gitu ya. Mekanismenya cukup panjang di situ. Ya. Jadi begitu Andri, memang setiap ini harus disimulasikan. Makanya saya nggak bisa jawab asal saja gitu. Harus disimulasikan dulu. Saya bilang tadi datanya belum memungkinkan untuk menjawab
layak dan tidak sih. Kalau saya ngomong layak gitu kan, oh berarti wah si Pak Bambang ini mendukung ini nih karyawan nih gitu. Kalau saya ngomong tidak layak, wah kayaknya mendukung apa namanya pekerja nih atau pemerintah, orang pemerintah nih Pak Bambang. Saya nggak berani ngomong gitu kalau nggak ada datanya. Harus disimulasikan dulu baru bisa bicara gitu.